Oh tunggu, Budian rekam dulu. Budian rekam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada dijawab? Apa kabar anak-anak semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Allahu Akbar. Ulang lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kayaknya masih pada lemes ya. Kemarin habis PTS. Lalu kan sempat libur lagi, kemarin libur lah ya, nggak belajar efektif kan lumayan itu, ada yang jalan-jalan, Budian lihat ya. Paling nggak sekarang udah mulai, ayo semangat lagi, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, nah ya bagus, sebelum kita mulai kita baca doa dulu supaya ilmunya bisa masuk semuanya, bisa diserap semuanya. Oke, kita minta tolong sama ketua kelasnya, ya silakan pimpin doanya Yas. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Udah hadir semua. Sekarang sebelum kita mulai, Budian mau absen dulu ya. Ini kan Budian lihat hanya 23 anak ini yang nggak masuk. Rafasya ada ya? Rafasya ada, oke. Fatir ada, oke. Nah, Kesa Akila nggak ada ya? Nggak ada. Kesa Akila nggak ada. Kesa Andin? Oke, Zizi ada Zizi? Zizi ada, oke. Fahira ada, Fahira nggak ada ya? Oke, berarti Kesa Akila, Fahira, satu lagi Nafiza ada nggak Nafiza? Nggak ada. Mana Nafiza? Iya nggak kelihatan. Oke, sorry. Yang laki-lakinya nih berarti yang nggak hadir nih. Farel ada, Sauki ada. Laki-lakinya siapa ini yang nggak ada ya? Siapa? Damar mana Damar? Damar ada nggak Damar? Ada. Oke. Oh, ada yang baru bergabung. Kita sambut Bu Naninya dengan mengucapkan Assalamualaikum Bu Nani. Semuanya ayo ikutin beri salam sama Bu Nani. Oke, tadi kita udah beri salam, udah nanya absen. Oke, udah absen. Jadi 3 orang yang nggak masuk ya. Kesa Akila, Fahira, sama Damar ya. 3 orang yang nggak masuk ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, Budian mau kasih ice breaking dulu sama kalian nih. Pokoknya kuncinya kalian perhatikan. Ibu harus bilang saya bilang ya. Kuncinya saya bilang ya. Kalau Budian nggak nyebutin saya bilang, jangan dilakukan ya. Kuncinya saya bilang. Oke, siap semuanya?
C. Ya, siap ya. Saya bilang. Dan perhatikan, semuanya fokus. Perhatikan kemudian. Saya bilang pegang kepala. Ada yang salah nggak? Oke, saya bilang pegang hidung. Ada yang salah ya? Adit salah tuh, pegang telinga. Ada yang saya bilang pegang mata. Oke, udah benar ya. Nah, pegang mulut. Kan kemudian nggak ada bilang saya bilang. Berarti kalau nggak ada instruksi saya bilang jangan dilakukan. Berarti ini kurang fokus nih. Ya, masih belum fokus. Ayo semangat fokus. Kemarin tuh belajarnya kurang efektif jadi pada loyo-loyo semua nih. Ayo semangat ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum memulainya, Ibu mau nanya dulu nih. 2 minggu yang lalu. Siapa baru masuk tadi? Oh, Fahira, alhamdulillah bisa masuk. Waalaikumsalam. Kenapa Fahira telat, Fahira? Oh, lagi siap-siap. Oke. Kemudian mau nanya nih, pelajaran kita 2 minggu yang lalu tentang tokoh. Masih ingat nggak? Masih. Tokoh ada berapa? Tokoh ada berapa macam? Ada yang ingat? 2. Tokoh apa aja? Itu berdasarkan wataknya ya. Berdasarkan watak tokoh dibagi menjadi berdasarkan wataknya antagonis sama protagonis. Kalau tokohnya sendiri itu ada 2 macam, yaitu apa aja, ada yang tahu? Tokoh utama dan tokoh pembantu. Pintar. Ya, bagus. Siapa tuh yang jawab itu? Berarti udah belajar ya tadi malam ya. Oke, lanjut lagi. Mengenai kemarin IPA juga ya. Kemarin IPA juga ada belajar yaitu tentang gaya. Ingat, gaya ada berapa macam? Macam-macam gaya. Iyas, coba sebutin Iyas. Gaya apa aja, Iyas? Ya. Iya. Apalagi? Terus gaya tidak sentuh? Oke, berarti pada ingat semua ya, bagus. Nah, start hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA muatannya ya. Nah, ini Budian akan tampilkan, bentar ya. Aduh, ini loading. Lagi loading, bentar. Sekarang Ibu akan tampilkan ya pelajaran kita hari ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Sabar ya, ini lagi loading. Nah, udah kelihatan? Sudah kelihatan tampilannya? Oke, sudah terlihat ya. Ya, oke. Sekarang kemudian bacakan dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kemudian bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Nah, ini tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang tujuan pembelajaran IPA. Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak,
melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai. Udah kelihatan nggak nih tampilannya? Kelihatan nggak? Oke. Nah, sekarang kita pelajari lagi tentang tokoh. Kita akan membahas tentang tokoh, peran tokoh dalam teks fiksi. Ya, ini kamu bisa lihat, buka halaman 85 ya nanti ya. Kita akan bahas cerita tentang siput ya. Jadi sekarang perhatikan dulu tentang tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan ya. Nanti akan ada cerita, kalian cari tokohnya siapa saja. Lalu yang kedua, tokoh dibedakan menjadi dua. Satu, tokoh utama. Tokoh utama itu apa sih, Bu? Tokoh utama itu memiliki peran penting dalam suatu cerita ya. Jadi dia itu tokoh utamanya, pemain utamanya. Lalu yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu bisa disebut juga dengan tritagonis atau pembantu. Nah, itu apa sih peran pembantu itu? Peran pembantu itu memiliki peran tidak penting ya. Jadi perannya kurang penting dalam suatu cerita. Nah, ini kalau begitu bagaimana dengan figuran? Kemudian tanya dengan figuran gimana? Figuran itu termasuk peran utama, tokoh utama atau tokoh pembantu? Termasuk tokoh, ya tokoh pembantu, figuran itu, karena itu sekali lewat aja dia ya, cuma sebagai pendukung aja ya. Kenapa? Ada Kenapa? Ada yang mau nanya? Sampai di sini ada yang mau nanya? Enggak. Udah. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian dalam peran tokoh dibedakan menjadi, nah itu tadi ya, menurut peran tokohnya tadi, tokoh itu dibedakan menjadi protagonis dan antagonis. Protagonis itu tokohnya yang bagaimana? Protagonis itu tokohnya bagaimana? Protagonis tokohnya ya wataknya baik. Kalau antagonis oke, pintar, bagus. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada unsur-unsur intristik dalam cerita fiksi. Gimana? Tolong diperhatikan dulu ya. Tolong diperhatikan tadi kan Budian bilang mute-nya boleh dibuka, tapi tolong jangan ada suaranya ya. Tolong diperhatikan lagi. Dan bisa dilanjutkan nggak ini? Bisa? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Unsur intristik cerita fiksi. Satu, ada tokoh. Nah, jadi cerita fiksi itu harus ada tokohnya. Tokoh itu apa sih? Orang yang menjadi pelakunya ya. Lalu penokohan. Pemelokohan itu apa? Pemberian karakter tadi yang disebut, ada yang antagonis, ada yang protagonis ya. Itu. Lalu yang ketiga, latarnya apa? Tempatnya, misalnya latar dan waktu kejadiannya. Nah, ini misalnya tempatnya seperti cerita asal usul Danau Toba. Nah, tempatnya di mana? Di Danau Toba. Nah, waktunya kapan kejadiannya? Itu dijelaskan juga di dalam cerita itu ya, pada zaman dahulu kala gitu ya. Lalu latar waktu sama tadi ya, latar sosial juga sama. Yang keempat, tema. Temanya itu yang dibahas tentang apa? Yang terakhir adalah tema. Ada sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sampai di sini ada pertanyaan tentang tokoh, bahas tokoh, nggak ada paham ya? Karena kemarin kan sudah kita pelajari juga. Oke, dilanjut lagi ya. Nih, silakan buka cerita halaman 85 tadi, halaman 85 tentang siput. Ya, tentang siput nih ya. Tema berapa, Bu? Halaman 85. Tema 8 sayang. Halaman 85 tentang siput. Nah, ini Budian tanya, tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siput. Ya. Ada tokoh pembantunya nggak? Ada tokoh pembantunya nggak? Siapa tokoh pembantunya? Hah? Yang jadi figurannya di belakangnya itu kan ada ceritanya.
Semut. Semut. Semut dan siapa? Hah? Ya, burung pelatuk. Itu dia figurannya ya. Jadi peran pembantunya. Oke, berarti kalian sudah baca ya. Kita lanjut lagi berikutnya tentang cerita Aji Saka. Sekarang boleh lihat halaman 93 tentang cerita Aji Saka. Sudah? Nah, cerita Aji Saka ini tokoh utamanya siapa? Aji Saka. Aji Saka. Oke, supaya nggak ribut, tolong di-mute dulu semuanya. Budian tunjuk yang jawab ya. Tolong di-mute anak-anak. Tolong di-mute. Udah. Nah, sekarang Budian tunjuk yang Budian tunjuk itu yang jawab ya. Ryan, watak Aji Saka bagaimana, Ryan? Saya please. Kenapa? Kenapa, Bu? Ryan, Budian tanya Ryan, tokoh Aji Saka, wataknya bagaimana? Wataknya Aji Saka. Bu, saya relok dulu, Bu, mau please. Ya, oke. Ya, sama Bu, saya juga. Ya. Apa Ryan? Ryan, bisa bantu Adit? Adit bisa bantu Dit? Adit. Pada nge-freeze ya? Yang nggak nge-freeze siapa nih? Saya Bu Amira. Almira. Iya. Oke, Almira, watak tokoh Aji Saka itu apa? Wataknya bagaimana? Pemberani. Ya, Baik lalu hati. terus? Dan suka menolong, Bu. Ya, bagus. Kemudian tokoh pembantunya siapa? Saya Bu. Siapa yang bisa jawab? Dora dan Sembada. Yang oke, di mute dulu. Anak-anak di mute dulu. Anak-anak di mute dulu suaranya. Di mute dulu, di mute. Budian tunjuk ya, di mute, tolong di mute. Iyas tadi udah tunjuk tangan. Apa Iyas? Tokoh pembantunya Iyas. Tokoh pembantunya siapa Iyas? Patih? Nge-freeze ya? Yang keras alias Iyas, yang keras ya. Halo, nge-freeze, Bu. Pada nge-freeze. Gimana Iyas? Ulang lagi Iyas. Yang nggak nge-freeze siapa nih? Yang bisa, ayo. Adit udah masih nge-freeze ya, Adit? Dora dan Sembada. Oke, Dora dan Sembada. Oke, wataknya bagaimana Dora? Watak Dora. Watak Dora. Ya. Jaga amanah. Pegang amanah. Iya. Saka. Iya, betul. Ada belum baca pulpinya. Gimana? Itu siapa yang ngomong itu? Yang tadi siapa yang jawab tadi siapa? Saya Bu. Siapa itu? Hanif ya? Hanif. Ada juga Bu. Oke. Lalu kemudian tanya lagi, inti dari cerita tadi apa? Inti dari ceritanya? Inti dari cerita Aji Saka itu tentang apa? Harus menepati Faiz, ya apa Faiz? Apa Faiz yang keras Faiz? kita harus mengikuti amanah yang disampaikan. Oke, kita harus mengikuti amanah yang disampaikan. Pendapat lain Adit mungkin ada punya pendapat lain, Dit? Ada. Saya Bu. Yes, oke, yes. Apa yes? Apa yes? Hah?
Yang mau jawab Iyas apa Adit ini? Itu Yes, Bu. Yes, oke, yes. Inti ceritanya apa, Yes? Ceritanya itu adalah tentang Aji Saka yang ingin menyelamatkan orang-orang dari hujannya Prabu Dewata Cengkar, Bu. Ya, oke. Ada 2 pendapat nih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat tentang inti cerita dari Aji Saka? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Nah, menurut kalian mana Tidak, Bu. intinya yang benar yang mana? Menurut kalian ada pendapat nggak? Inti dari cerita tadi. Pendapatnya Iyas atau pendapatnya Faiz? Faiz tadi kita harus mengikuti amanah yang diberikan. Kalau Iyas tadi tentang Aji Saka yang ingin menolong. Yang mana tadi? Si Faiz itu tujuan tetapannya kisah ini. Ya, Si Faiz. berarti setujunya pendapat Iyas. Berarti setujunya pendapat Iyas. Setuju pendapat Iyas. Adit. Oke. Yang lain ada pendapat lagi? Yang lain mana suaranya? Yang lain suaranya mana nih? Tidak, Bu. Ada Saryawan ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Tidak, Bu. Kita lanjutkan lagi ke IPA. Perhatikan gambar 1 ya di layar ini. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Ya. Sudah diperhatikan? Ini gambar 1. Orang sedang ngapain? Ya, udah. Sedang Mendorong gerobak. Oke. Gambar 2. Gambar 2 sedang apa? Gambar 2. Menarik beca. Ini beca ya. Ini beca ya. Menarik beca. Yang ketiga. Yang menarik baik. Gambar ketiga. Iya, mendayung beca. Yang keempat. Mengendarai motor. Oke. Baik. Semua gambar tadi ya, semua gambar tadi ada hubungannya dengan gaya dan gerak ya. Dengan gaya dan gerak semua hubungannya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan gaya adalah, siapa bisa jawab? Gaya itu apa? Gaya adalah Ya. Gaya, dengerin Iyas dulu. Ulang lagi Iyas. Ulangin lagi Iyas. Gaya adalah tarikan. Oke, udah jelas? Gaya adalah tarikan atau dorongan, intinya itu. Nah, dari gambar yang kamu lihat tadi, semua gambar itu ditarik dan didorong, betul nggak? Betul nggak? Ditarik dan didorong. Ya, jadi menggunakan gaya, ya. Ya. Kita lanjut lagi. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Misalnya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa itu? Benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Misalnya naik motor, terus tiba-tiba ke direm, ya habis ngegas, direm. Nah, itu benda bergerak jadi diam. Lah kalau misalnya benda diam menjadi bergerak,
Kebalikannya benda diam menjadi gerak gimana? Orang gerobak. Ya, benda gerobaknya lagi diam terus didorong atau ditarik ya. Ya, menjadi bergerak. Kemudian kalau contohnya benda gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda itu contohnya apa? Contohnya bikin dari Ya, misalnya kayak bikin plastisin ya, bikin plastisin, terus membuat kue. Kalau membuat kue bisa nggak menggunakan gaya? Ya, merubah benda tersebut ya. Lalu apa lagi? Gaya dapat merubah bentuk benda. Selain membuat plastisin, membuat kue. Tanah liat itu bikin guci atau bikin kerajinan tangan yang lain ya. Ya. Nah, itu juga. Iya, kendi, teko. Tungku seperti untuk kompor itu ya. Kompor zaman dulu itu juga dari tanah liat. Nah, itu menggunakan gaya. Lalu gaya dapat merubah arah suatu benda. Nah, itu contohnya apa? Gaya dapat merubah arah suatu benda. Contohnya beda Bu, dibelokin Nah, misalnya nih contohnya Ryan lagi naik sepeda ya, tiba-tiba membelokkan arah sepedanya. Nah, itu gaya dapat merubah arah benda. Lalu atau misalnya Fahira lagi naik mobil ya, Fahira udah bisa nyetir mobil. Fahira nyetir mobil tiba-tiba membalikkan arah mobilnya. Nah, itu juga ya. Atau Farel lagi naik motor balapan, ada tikungan belok. Nah, itu juga sama ya. Gaya dapat merubah arah benda. Sampai di sini ada mau tanya? Tidak. Nah, perhatikan ini dia gambar-gambarnya. Contohnya tadi yang kalian sebutkan tadi ini. Contoh-contohnya nih ya. Ya, gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Ini tadi plastisin ya. Plastisin. Lalu ini tanah liat, dari tanah liat bisa menjadi kendi. Kemudian ini adonan kue bisa menjadi seperti ini, makanan seperti ini ya. Nah, kemudian contohnya gaya dapat merubah benda menjadi bergerak. Nih, kamu naik sepeda tadi, Faiz naik sepeda, yang tadinya sepedanya nganggur, diam, diparkir di garasinya, lalu dibawa, dikendarai sepedanya, nah jadi bergerak. Lalu ini lemari atau meja, ya meja dipindahin, nah itu juga ya. Kemudian menendang bola, ya bolanya tadinya diam, lalu ditendang. bola juga bisa Bu. Ya, lanjut lagi, ini contoh gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, ini tadi bolanya dilempar lalu ditangkap. Ya. Nah, ini juga tadi bola dilempar kan bergerak tuh. Lalu ditangkap jadi berhenti, jadi diam ya. Sama ini juga mobil tadinya jalan, lampu merah, ada lampu merah lagi jadi diam ya. Mobilnya jadi diam. Lalu contoh nih gaya dapat merubah arah benda tadi, yang naik mobil tadi balapan naik mobil terus ada tikungan jadi membelok ya. Ini sama mengoper bola. Mengoper bola kan arahnya berubah-ubah ya. Ya kan? Ada yang ke sana ke sini, dilempar-lempar, dioper-oper gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Benar. Benar, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti Budian kasih soal nih. Budian mau kasih soal. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yakin? Hah? Yakin? Udah paham semua? Kalau udah paham, Budian share ya. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Ini lagi loading. Bentar ya, lagi loading.
Kemudian mau bagi soal, nanti kalian bisa kerjakan soalnya itu menjodohkan ya. Soalnya itu menjodohkan. Ini linknya. Kalian bisa klik linknya di sini ya. Di chat. Lihat di chat. Ibu ada kirim link. Nanti bisa kalian klik. Bisa diklik di situ, lalu kalian bisa mengerjakan soal yang Budian berikan. Ya, itu tolong diklik link yang Budian kirim di chat Gmeet-nya, tolong diklik. Nah, nanti kalian kerjakan soal ini, soal latihan bahasa Indonesia dan IPA, menjodohkan. Nanti kalian bisa pindah-pindahkan ininya sesuai dengan gambar, tulisannya dengan gambarnya dicocokkan. Bisa kan? Bisa nggak? Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Udah diklik? Sudah diklik? Coba diklik. Ini linknya tolong diklik. Linknya tolong diklik. Link yang ada di chat, itu tolong diklik. Nanti kalian bisa mengerjakan sendiri soalnya. Ini Budian kasih contoh. Nggak bisa. Oh iya, kamu harus punya jambornya ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti Budian kirim aja. Ya nanti Budian kirim aja. Ya nanti Budian kirim ininya. Filenya ini ya. Nanti Budian kirim ke kalian. Ini kalian kerjakan aja, lihat. Perhatikan di sini soalnya. Gaya dapat merubah bentuk benda. Yang mana nomor berapa? Gaya dapat merubah bentuk benda. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, nih. Kemudian gaya dapat merubah arah benda. Gaya dapat merubah arah benda. Nomor berapa? Oke. Protagonis yang mana protagonis? Oke, nomor 1. Antagonis yang mana antagonis? Oke, nomor 2. Oke. Udah? Ada yang bisa mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Oke. Yang sudah dengerin anak-anak. Yang sudah mengerjakan, tolong ketik namanya di chat ya. Yang sudah mengerjakan tolong ketik namanya di chat sini. Tolong ketik namanya. Nih baca, tolong ketik nama. Chatnya dibaca, tolong chatnya dibaca. Ada chat yang mau kirim. Chatnya tolong dibaca. Yang sudah mengerjakan, tolong ketik namanya di situ. Dah? Sudah? Ada yang sudah? Oke, dengerin anak-anak, dengerin. Di-mute dulu, tolong di-mute suaranya. Suaranya tolong di-mute. Oke, dengarkan ya. Tolong di-mute dulu suaranya. Ya, suaranya tolong di-mute dulu. Dah, ini nanti yang belum download Jamboardnya, nanti bisa kalian download Jamboardnya. Lalu ini filenya akan Ibu kirim ya, menyusul ya. Filenya akan Ibu kirim menyusul, jadi kalian bisa mengerjakan latihan soal tadi. Ya, contohnya cara mengerjakannya juga sudah Ibu kasih.
Tinggal menjodohkannya, dipindah-pindahin aja tulisannya ke gambarnya, ya seperti itu. Nah, yang nggak bisa download nggak apa-apa, nggak dipaksain, ya. Yang nggak bisa download nggak apa-apa, yang bisa saja. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah paham? Saya sudah download, cuma nggak bisa kok. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain ya. Dah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Semuanya perhatikan semua fokus ke Budian. Itu ditinggalkan dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil menunggu download. Ya, nanti Budian kirim. Ininya saya nggak ada, Bu. Apanya? Ibu saya di chat nggak ada. Apanya? Linknya atau apanya? Almira. Itu iya Linknya nggak muncul di kamu ya? linknya. Nggak muncul di Almira ya? Oh, gara-gara dia reload, Bu. Kan kalau nggak reload kan dia itu chatnya langsung kabur kan. Iya, Bu. Oh gitu. Ya udah sebentar. Dari Ya sebentar ya, tunggu bentar ya. Kemudian share lagi ya. Bentar ya. ya udah, aku udah sama Iyas, Bu. Udah sama Iyas? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Tulisannya unable to open jam dokumen. Nggak bisa, Bu. Ya udah, makanya tadi Budian. Coba dengarkan dulu anak-anak. Di mute dulu. Tolong di mute. Suaranya tolong di mute ya. Sebentar, tolong di mute. Dah, dengerin. Yang bisa download, alhamdulillah. Bisa download berarti udah ya, nggak ada masalah. Yang nggak bisa download, nanti akan Ibu kirimkan filenya ya, menyusul. Jadi jangan khawatir, tenang aja ya. Nanti filenya akan Budian kirim. Dah, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Nah, sekarang kita fokus masuk ke kesimpulan ya. Kita masuk ke kesimpulan ya. Filenya dikirim kemana, Bu? Filenya dikirim kemana? Nanti ke WA aja, Budian kirim ke WA. Nanti Budian kirim ke WA aja. Kalau bisa ke WA, Kalau nggak bisa nanti Ibu kirim lewat PDF. Ya. Nanti masuk ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini. Cek, Ngelek. Ngelek ya? Iya, ngelek terus. Apa? Yang penting semuanya mesti ngelek Bu, suaranya. Kalian berada dulu berbicara dengan semangat untuk kalian akan kedengaran saya. Tolong di-mute tadi. Tolong di-mute dong. Tolong di mute aja suaranya, tolong di mute. Yang lainnya tolong di mute. Bu Nani, mohon maaf Bu Nani, suaranya nggak kedengeran Bu Nani. Anak-anak nggak kedengeran suaranya. Yang lainnya tolong di mute ya. Udah. Ini udah lain mic-nya udah. Halo, kedengeran kan? Ya, kedengeran. Ya, kedengaran dulu. Si sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan semangat dan sehat semuanya. Dan Uci berharap karena kalian ujian tinggal beberapa bulan lagi ya, dan sedikit lagi juga kalian akan puasa. Kira-kira pernah ditanya kuat nggak puasanya nih? Alhamdulillah.
Iya. Saya lagi puasa, Bu. Oh, sekarang lagi puasa. Alhamdulillah. Nah, ya. Puasa Kamis, Bu. Anak-anak semuanya, terima kasih buat ucapan dan semangat, salam sama orang tua, semoga senantiasa selalu berkah dan kalian boleh bikin saking boleh kita semua terus terima kasih banyak kan Sama-sama, Bu. buat bergabung dalam ya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek, Bu, ngelek, Bu. Oke anak-anak, kita sampai ke kesimpulan terakhir ya. Jadi Ibu Dian diulang lagi pelajaran tadi tentang tokoh. Tokoh terbagi dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi dua juga, protagonis dan antagonis. Kemudian gaya. Gaya itu mempengaruhi suatu gerak benda. Contoh ya seperti ada gerak gaya dapat merubah bentuk benda 1. Gaya dapat merubah arah benda 2. Gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak 3. Gaya dapat merubah benda bergerak menjadi diam 4. Ada lagi satu lagi? Gaya dapat. Ada lagi? Cuma 4 ya. Oke. Jadi itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini ya. Untuk jimit berikutnya itu kita ketemu di hari gimana kalau kita rubah harinya hari Senin, Rabu, dan Jumat? Setuju nggak? Setuju. Oke. Berarti kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Di hari Rabu. Jamnya nanti di hari Rabu kita ketemu lagi. Jamnya nanti akan Budian info jam 8 atau jam 9 nanti Budian kasih info. Sudah? Oke, paham anak-anak? Paham? Paham. Oke, sebagai penutupan kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi sama-sama biar semangat. Yang kencang, semuanya suaranya ikut kedengeran. Yang merupakan tarikan atau dorongan, sebenarnya dapat mengubah posisi benda. Sayangnya benda bergerak dan juga berpindah. Dan arah gerak juga berubah. Otak gaya gesek dan tegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Merupakan tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah posisi benda. Jika benda bergerak dan juga berpindah. Dan arah gerak juga berubah. Hey, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Oke. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya, tetap semangat anak-anak. Loh, belum dimatiin. Ya udah. Ya, alhamdulillah ya. Akhirnya kita selesai juga, bisa juga kita sampai di sini. Ada pertanyaan nggak sebelum Budian tutup pertemuan kita nih? Budian tutup ya ininya ya, presentasinya ya. Hah? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar. Benar. Ya, oke. Terus tentang info-info ada yang mau ditanyain? Yang enggak info-info apa yang enggak jelas ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, berarti udah jelas semua ya. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak terima kasih ya sudah mendukung. Sudah mendukung Budian dan teman-temannya yang lain semua, kita saling kerjasama. Semoga alhamdulillah lancar ya Jimit kita hari ini. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih. Oh iya maaf, Iyas mau nanya. Adit juga kayaknya mau nanya ini. Iyas mau nanya apa, Iyas? Nanti Bu, ya, insya Allah Budian kirim ke WA. Ini Ibu rubah dulu ke PDF ya. Ibu rubah dulu ke PDF, baru nanti Ibu kirim ke WA ya. Ada mau tanya lagi? Tidak. Yang udah bisa download? Hari ini kalian bisa buka di Gredu. Yang udah bisa download siapa? Nggak, belum ada ya? Siapa itu saya? Hanif. Hanif. Yang udah Hanif. Terus siapa lagi? Yang sudah membuka linknya tadi, udah berhasil download dan membuka linknya tadi siapa selain Hanif? Ada? Belum ada ya? Ya udah nanti Damar udah. Damar udah, Damar. Udah. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, baiklah anak-anak. Kita akhiri dulu. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama kita ucapkan, kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.